Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillahilladzi arsalahu rabbuhu syahidan wa mubasyiran wa da'iyan bi idznihi wasirajan munira. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam tadabbur surah As-Saff ayat 1 sampai dengan 4. Baiklah, akan saya bacakan ayatnya dan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah ma fis samawati wa ma fil ardi, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, sangat besar kebencian, indallah, di sisi Allah, antakulu, bahwa kalian mengatakan ma la taf'alun, apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang yuqatiluna, mereka berperang, fi sabilihi, di jalannya, soffa, dalam keadaan bersof-sof, ka'annahum bunyanum marsus, seolah-olah mereka adalah bangunan yang kokoh kuat. Ya, telah dikemukakan dalam beberapa kali penafsiran firman Allah Ta'ala bahwa sabbahalillah ma fis samawati, selalu bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan dia itu sangat perkasa juga sangat bijaksana. Kemudian kita masuk ke dalam ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Ayat ini adalah merupakan pengingkaran Allah terhadap orang-orang yang menetapkan sesuatu atau mengatakan suatu janji tapi dia tidak memenuhinya, ya. Oleh sebab itu ayat ini menurut Ibnu Katsir dijadikan sebagai landasan bagi ulama salaf yang berpendapat mengharuskan pemenuhan janji secara mutlak. Baik janji itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan maupun tidak. Nah, jadi dari ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila kita berjanji terhadap sesuatu itu, maka kita mutlak harus memenuhinya. Sebab tanda daripada kemunafikan itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah, ayatul munafiki salasun, ayat daripada orang munafik itu 3. Idza wa'ada akhlafa, apabila dia itu berjanji maka dia akan mengingkari. Wa idza haddasa kadzaba, apabila ia berbicara maka ia berdusta. Wa idza tumina khona, dan apabila ia diberi amanah atau dipercayai maka dia berkhianat. Nah, itu ya.
Jadi benar-benar orang munafik itu selalu mengingkari perkataannya. Nah, itulah orang mukmin sangat dilarang untuk jika sudah mengatakan sesuatu maka tidak boleh tidak mengerjakannya. Ya, diusahakan sebaik mungkin untuk mengerjakannya. Kabura maktan, ayat berikutnya adalah sangat besar kebencian indallah, di sisi Allah, antakulu ma la taf'alun, bahwa kalian itu mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan, ya. Imam Ahmad dan Abu Daud telah meriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Robi'ah, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi kami ketika itu aku masih kecil. Kemudian aku pergi untuk bermain, maka ibuku berkata kepadaku, wahai Abdullah, marilah, aku akan memberimu sesuatu. Maka Rasulullah berkata kepada ibunya, apa yang hendak engkau berikan kepadanya? Kurma, Rasulullah menjawab. Lalu beliau bersabda, tahukah engkau, jika engkau tidak melakukannya, maka telah ditetapkan bagimu dusta. Imam Malik radhiyallahu anhu berpendapat bahwa jika satu janji terkait dengan sesuatu yang harus dilaksanakan pada orang yang diberi janji, maka janji tersebut harus dipenuhi. Ya, itulah bahwa sangat besar kebencian di sisi Allah itu apabila kita berjanji kemudian kita tidak melaksanakan, atau kita itu mengatakan sesuatu kemudian kita tidak melaksanakannya. Ya, karena sebab janji itu terkait dengan hak manusia berdasarkan adanya tekanan atau desakan. Namun menurut jumhur ulama bahwa hal tersebut tidak wajib secara mutlak. Dalam hal ini mereka beralasan bahwa ayat tersebut turun ketika orang-orang mengharapkan diturunkannya kewajiban jihad kepada mereka, tetapi setelah kewajiban jihad itu diberikan, sebagian mereka itu ingkar. Nah, demikian pendapat yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Jadi kalau menurut Ibnu Jarir itu tidak terkait dengan janji-janji, akan tetapi terkait dengan para sahabat itu ingin diturunkan ayat jihad supaya mereka itu berperang melawan orang-orang kafir, ya. Tapi kemudian setelah turun kewajiban jihad, mereka tidak mau berjihad. Ini seolah-olah orang yang ayo kita berbuat begini, tapi setelah betul-betul ada kesempatan untuk melakukan itu, mereka tidak mau melakukannya. Ya, begitulah para pendengar yang berbahagia tentang ayat kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sofa ka'annahum bunyanum marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan bersop-sop, seolah-olah mereka itu bangunan yang tersusun rapi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bercerita atau bersabda, salah satun yadhakullahu ilaihim, 3 orang yang Allah itu tertawa kepada mereka. Ar-rajulu yaqumu minal laili, yaitu orang yang bangun di tengah malam untuk sholat malam maksudnya. Wal qaumu idza saffu lis-sholati, dan suatu kaum yang apabila mereka itu bersaf-saf untuk sholat. Wal qaumu, dan suatu kaum idza saffu lil qitali, yaitu apabila mereka itu bersaf-saf untuk sholat. Ya, jadi ada 3 kelompok kaum yang Allah itu sangat senang kepada mereka sehingga Allah itu tertawa, yaitu seorang laki-laki yang sholat malam, kemudian mereka suatu kaum yang bersop-sop untuk sholat, artinya berbaris yang rapi. Nah, kemudian satu kaum lagi yang bersop-sop untuk berperang. Mengenai firman Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili
Sa'id bin Jubair berkata, Rasulullah tidak menyerang musuh kecuali dengan membariskan pasukan. Ini merupakan pengajaran langsung dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian firman Allah, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maksudnya, satu dengan lainnya saling bersentuhan badan dalam barisan. Sedangkan Muqatil bin Hayyan mengatakan satu dengan lainnya saling merapatkan barisan. Kemudian mengenai firman-Nya ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, Ibnu Abbas mengatakan yakni teguh, tidak akan tumbang, masing-masing bagian merekat erat dengan yang lainnya. Adapun Qatadah masih mengenai firman ini, yaitu ka'annahum bunyanun marsus, ia mengatakan, tidakkah engkau perhatikan pemilik bangunan, bagaimana ia tidak ingin bangunannya itu berantakan? Demikian pula Allah yang maha perkasa, lagi maha mulia, tidak menyukai jika perintahnya tidak dipatuhi. Dia telah membariskan orang-orang mukmin dalam peperangan dan sholat, maka kalian harus berpegang teguh pada perintahnya, karena ia merupakan pelindung bagi orang yang mau berpegang padanya. Semua tafsiran ini telah disebutkan oleh Abi Hatim. Ya, itu tadi adalah tafsiran dari Ibnu Katsir. Kemudian kita lihat juga di sini ada tafsiran dari Pak Quraish Shihab. Ya, kalau kita lihat di sini tafsiran dari Pak Quraish Shihab mengenai Sofan adalah suatu barisan atau sekelompok dari sekian banyak anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu wadah yang kokoh lagi teratur. Ya, jelas barisan itu kompak ya. Kalau tidak kompak, tidak sofan, tidak bersop-sop. Nah, kemudian kata-kata marsus berarti berdempet atau tersusun dengan rapi. Yang dimaksud oleh ayat di atas adalah kekompakan anggota barisan, kedisiplinan mereka yang tinggi, serta kekuatan mental mereka menghadapi ancaman dan tantangan. Makna ini demikian karena dalam pertempuran pun, apalagi dewasa ini, pasukan tidak harus menyerang atau bertahan dalam bentuk barisan. Yang terakhir tadi masih kurang jelas ya. Jadi ini adalah tafsiran daripada tafsir Al-Misbah, yaitu Pak Quraish Shihab. Ya, untuk kata-kata as-sof saya juga berusaha untuk melihat ke tafsir fi Zalil Quran yang ditulis oleh Said Qutb. Ternyata dalam tulisan Said Qutb tidak ada terlalu banyak membahas mengenai sof, padahal beliau adalah seorang muharrik, seorang gerakan, tapi ternyata melewatkan ayat ini. Nah, kemudian kita melihat kepada tafsir Al-Mizan, yaitu karangan dari Syiah, juga sangat sedikit sekali membahas mengenai ini. Ya, beliau mengatakan bahwa qauluhu ta'ala innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus, berarti as-sof ja'alal asya ala khottin mustawin kannasi wal asjar. Jadi sof itu adalah menjadikan sesuatu itu dalam lurus, dalam keadaan khottin, garis ya, ala khottin mustawin, dalam garis yang lurus, kannasi wal asjar. Jadi menjajar-jajarkan pohon atau menjajar-jajarkan manusia. Kadza qalahu Raghib, seperti itulah perkataan Raghib, wa huwa masdar bimakna ismul fa'il. Nah, dia itu adalah masdar. Jadi sof itu adalah sebenarnya masdar, tetapi dia bermakna isim fa'il, yaitu soifun. Seperti itu ya. Jadi memang saya mencoba untuk melihat beberapa
tafsir 5 atau 7 gitu ya. Dan ternyata kata-kata soft ini yang kalau menurut saya juga sangat penting sekali, tidak banyak dibahas dengan mendalam. Ya, untuk lebih jelasnya lagi mengenai as-soft ini, maka saya mencoba membuka tulisan daripada Imam Syamsi Ali di Republika Online. Nah, jadi Imam Syamsi Ali ini adalah dia seorang presiden daripada Nusantara Foundation. Jadi maksudnya adalah ketua yayasan daripada Nusantara Foundation. Maka dia memberi penjelasan mengenai soft, yaitu memahami soft. Dalam ayat itu Allah mengilustrasikan persatuan ummah atau wihdatul ummah dengan barisan atau soft yang solid. Jadi yang dia maksud soft itu adalah bahwa umat itu bersatu. Oke. Soft biasanya identik dengan sholat berjamaah. Bahwa soft perlu diluruskan, diatur dengan baik di saat melakukan sholat berjamaah. Bahkan Umar bin Khattab begitu tegas sehingga beliau meluruskan soft ketika itu dengan pedangnya. Kenapa soft sholat berjamaah? Karena ketika sholat berjamaah, maka saat itu sejatinya jati menjadi satu, selaras dalam satu emosi, merendah khusyuk kepada pencipta langit dan bumi. Saat itu jiwa-jiwa tidak lagi terpilah-pilah kepada keadaan fisik dan perbedaan status duniawi. Emosi manusia hanyut bersama dalam kesatuan penghambaan kepada Raja alam semesta. Tantangan kemudian adalah bahwa sholat yang dilakukan oleh umat Islam ini merupakan ibadah, aplikasinya wajib menembus dinding-dinding masjid. Moral teaching atau nilai-nilai moral dari ibadah ritual sholat mutlak terbawa ke dalam realita kehidupan umat. Maka jika soft terbangun rapi di masjid-masjid, maka soft-soft di masjid itu menjadi cahaya dan landasan bagi terbangunnya soft-soft solid di luar masjid. Jadi kalau bisa rapi di masjid, harusnya di luar masjid juga rapi. Dilemanya memang adalah umat ini hebat bersoft dalam masjid. Tapi ketika sudah bersentuhan dengan dunia luar, seolah soft itu tidak ada wujudnya. Ajaran bersoft di masjid menjadi mainan atau hiasan yang tertempel di masjid-masjid. Kenyataannya, saya ingin akhiri bahwa salah satu kekuatan umat Yahudi dunia adalah karena mereka mampu membangun soft di luar rumah-rumah ibadah mereka. Boleh jadi mereka tidak akan pernah bersatu dalam kegiatan ritual di sinagog-sinagog mereka. Tapi ketika sudah bersentuhan dengan dunia realita di lapangan, mereka mampu membangun networking yang dahsyat. Kenyataannya kemudian 14 juta Yahudi dunia mampu mewarnai berbagai kebijakan dunia, baik secara politik, ekonomi, bahkan dalam urusan keamanan dunia. Sebaiknya umat Islam ini dengan jumlah fantastis 1,6 miliar manusia bagaikan buih di tengah laut, terhempas kiri kanan mengikuti arus pergerakan dan hempasan ombak. Sekali-kali nampak ke permukaan, tapi tidak jarang tenggelam ke dalam dasar, hampir tidak punya bekas. Nah, itu tadi ya. Jadi beliau mencontohkan bahwa umat Yahudi itu cuma 14 juta di dunia, tapi mampu mempengaruhi berbagai kebijakan politik karena mereka itu bersoft-softnya itu di luar, berbaris-baris dengan rapi. Nah, tapi kita sangat rapi di masjid, tetapi di luar tidak rapi. Nah, itulah Allah mencintai orang-orang yang bersoft-soft ketika mereka itu berperang tadi ya, perang peradaban, perang informasi, perang ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sendiri berpendapat, walaupun itu tidak ada rujukan-rujukannya ya, bahwa yang dimaksud yuqatiluna itu bukan hanya perang fisik. Jadi namanya berjihad itu kalau memang yang dibutuhkan fisik ya diberikan fisik. Kalau yang dibutuhkan harta, diberikan harta. Kalau yang dibutuhkan ilmu, maka diberikan ilmu. Jadi
namanya berperang itu tergantung kebutuhan pada zamannya. Dan peperangan itu pasti ada pemimpin. Tidak mungkin berperang apabila tidak ada pemimpin. Nah, maka disitulah Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah tadi, berperang di jalan Allah dengan bersaf-saf. Ya, kemudian untuk saya sendiri bahwa kata-kata sofan itu adalah berarti harus ada satu kepemimpinan seperti sof di dalam sholat. Tidak mungkin akan rapi apabila tidak ada pemimpin. Jadi kepemimpinan itu adalah merupakan hal yang mutlak di dalam suatu sof. Kemudian yang kedua adalah adanya kerapian dan adanya kekompakan. Adanya kesamaan tujuan, visi, dan misi untuk apa mereka melakukan sesuatu itu. Nah, itu minimalis daripada sebuah soft. Jadi kalau tidak ada pemimpin, tidak rapi, tidak kompak, dan tidak punya kesamaan visi dan misi, berarti bukan suatu soft. Jadi bukan orang yang dicintai Allah karena dia itu tidak berperang di jalan Allah itu dengan bersoft-soft. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Slamet bahwa untuk berperang di jalan Allah itu tidak mungkin menggunakan kata-kata jamaatan atau jamiah, ya, yang artinya itu seluruhnya. Karena apa? Karena akan nanti bertentangan dengan ayat Allah yang lain, yaitu yang berada pada surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak sepatutnya lah bagi orang-orang mukmin itu untuk pergi ke medan perang seluruhnya. Kafah, kata-kata di sini berarti seluruhnya atau semuanya. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Dan mengapa tidak ada satu golongan di antara tiap-tiap firqah itu, di antara mereka ta'ifatun, sekelompok, liyatafaqahu fiddin, sekelompok orang untuk memahami agama, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberi peringatan kepada kaum mereka itu apabila mereka telah kembali kepadanya, la'allahum yahzarun, agar mereka itu takut. Ya, jadi di sini umat Islam itu sudah sangat candu untuk berperang ketika itu. Semua ingin menjadi mujahid dalam arti berperang fisik. Nah, lalu ditegurlah oleh Allah. Kenapa semuanya suka pergi berperang? Mengapa tidak ada sekelompok orang itu yatafaqahu fiddin, yang betul-betul mendalami agama? Karena ketika berperang fisik ketika itu tidak sempat untuk belajar agama. Lah kemudian untuk apa mereka belajar agama? Liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberi peringatan kepada kaumnya itu ketika mereka kembali. Nah, di sini Allah menyuruh jangan semuanya pergi berangkat berperang. Maksudnya berperang fisik ketika itu, ya. Nah, hendaklah ada yang tetap untuk yatafaqahu, untuk betul-betul belajar agama. Jadi kata-kata faqih itu di atas kata-kata fahim. Jadi yang pertama alim, yang kedua itu fahim. Yang pertama itu alim artinya mengetahui, kemudian fahim, kemudian faqih. Faqih itu betul-betul mengerti tentang agama sehingga bisa memberi peringatan kepada kaumnya, yaitu para prajurit-prajurit yang kembali berperang tadi. Jadi kalau kita berperang di sini, misalnya dalam informatika, macam-macam dan sebagainya, kemudian kita kurang mempelajari agama. Nah, disitulah perlunya para ulama-ulama tadi, fuqaha tadi itu, yang bisa mengajarkan mereka itu tentang agamanya. Demikianlah pendengar yang berbahagia, tadabbur kita surah As-Saff ayat 1 sampai dengan 4. Semoga tadabbur kita tadi memberi pengaruh terhadap perubahan jiwa kita.
Saya kira cukup sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.